Eh, karena temanya menerawang 20 Oktober, saya berharap tema keberlanjutan mulai 20 Oktober ditutup. Itu masuk ke tema perubahan. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia adalah melakukan perubahan yang dirusak oleh rezim. Sampai pada sesi akhir Rakyat Bersuara, sebelum saya berikan closing statement bagi para narasumber, saya ingin singkat saja mahasiswa dari MNC University. Silakan. Silakan. Perkenalan dulu siapa dari fakultas mana? Baik, perkenalkan nama saya Sony Hermawanto dari MNC University. Fakultas? Iya. Fakultas dari Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Indonesia aja tapi ya, bahasa Inggris. Oke. Iya. Silakan Mas, apa? Ingin bertanya, pemilu itu kan tentang pilpres, pilgub maupun pilkada. Oke. Rakyat itu kan ibarat gula, di mana semua semut menghampirinya sampai ke ujung jarum pun dikejar. Pertanyaannya, sejauh mana konsistensi dari presiden terpilih terhadap janji-janji politiknya? Oke. Sekian, terima kasih. Nanti jangan cuma mau menang doang, tapi nanti melupakan rakyatnya yang kemudian kemarin memilihnya gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Oke, sekalian closing statement. Bang Adi dulu mau sampaikan? Kalau menjawab Adinda ini, ya? tentu saja adalah kalau Pak Prabowo konsisten. Dari dulu dia konsisten dan insya Allah 5 tahun ke depan itu akan terus mencoba sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya dan melayani rakyatnya. Itu yang kita yakini dan kita doakan agar semua itu bisa dicapai. Yang jelas karena itu mari kita beri kesempatan kepada presiden terpilih nantinya dilantik jadi presiden lalu kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia dan kemudian membentuk pemerintahannya dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan sebaik-baiknya dan kita doakan semuanya. Kalau kita doakan kalau dia bisa berhasil kan kita juga senang. Karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita semua. Oke, baik. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo akan seperti apa? Demokrat yang langsung menjawab. Padahal pendukung yang dari dulu belum menjawab nih. Jadi Demokrat tanda-tandanya menterinya banyak kayaknya. Sekali sebelah kiri sudah, sekarang sebelah kanan. Bung Said-Didu, silakan. Karena temanya menerawang 20 Oktober, saya berharap tema keberlanjutan mulai 20 Oktober ditutup. Itu masuk ke tema perubahan. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia adalah melakukan perubahan yang dirusak oleh rezim Jokowi. Tidak ada jalan lain. Dan saya punya harapan kepada Prabowo, tadi pemikirannya kita sudah ikuti, dia pernah mengalami berbagai pemerintahan dan dia tahu persis, dan konsistensi dia yang kita butuhkan. Saya menganggap bahwa masuknya dalam kabinet 2019 itu hanya masuk masa istirahat dari kemandirian dia. Dan saya harapkan 20 Oktober kembali mandiri, menjadi dirinya sendiri, lepas dari pengaruh Jokowi untuk menggunakan seluruh kemampuan dirinya dan mewujudkan kata-katanya bahwa bersedia mati membela kebenaran untuk rakyat. Itu yang dan bersedia ditinggalkan apabila dia salah. Nah, itu yang saya harapkan terjadi dan contohlah Presiden Habibie menyelamatkan negara 2098 Ya. Dengan presiden yang sangat mandiri terlepas dari pengaruh gurunya. Dan saya menganggap Pak Prabowo bukanlah murid Jokowi. Terima kasih. Oke. Bu Romi, silakan. Ya, kita berhadapan dengan presiden yang rekam jejak pemikirannya secara tertulis sudah kita ikuti sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 2004 beliau maju di konvensi. Tidak banyak presiden kita yang bisa diikuti rekam jejak pemikirannya. Pertama Bung Karno, Gus Dur, kemudian Pak Prabowo. Sehingga kita sebenarnya mudah untuk mengawal Pak Prabowo sukses ini. Yaitu setia kepada apa yang dia tuliskan, apa yang beliau cita-citakan. Dan itu yang saya yakini akan beliau pertahankan. Karena apa?
kembali lagi, ketika kami saat itu begitu erat, 3 bulan mendampingi beliau naik turun pesawat berkampanye, satu aspek kepemimpinan yaitu tentang personality beliau dalam kepemimpinan begitu kuatnya. Sehingga lagi-lagi kalau kita merujuk iklan di tahun 2014 itu ada iklan, di tahun 2004 ketika konvensi itu sudah pasang iklan, saya Prabowo Subianto. Ya. Dan itu berulang-ulang dilakukan di beberapa kampanye tahun 14, tahun 19 juga begitu. Artinya apa? Kita berhadapan dengan seorang presiden yang jejak pemikirannya sangat jelas, dengan presiden yang kapasitas intelektualnya tidak kita ragukan, karena beliau lulus dari perguruan-perguruan atau sekolah-sekolah terbaik dunia, bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Kemudian yang ketiga, kita tahu persis beliau bukan orang yang peduli dengan citra, tetapi peduli dengan kinerja. Itulah kenapa saya memiliki harapan yang sangat besar, dan mari kita sama-sama dukung Pak Prabowo ini untuk betul-betul menjadikan Indonesia sebagai macan Asia pada saat ini. Bung Refli, silakan. Iya, saya berusaha membuka lembaran buku yang dikasih Babe Haikal ini ya, yang saya duga ini cetakan Kementerian Pertahanan ini. Kalau saya lihat buku ini ya, ini hampir 100% berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Buku ini adalah antitesis kritik terhadap apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Jelas. Jadi kalau kemudian Prabowo mengatakan keberlanjutan di dalam kampanye. Boleh diangkat biar pemirsa juga lihat bukunya Bung Refli. Itu kan bahasanya saja udah kelihatan paradoks Indonesia. Dan ini 2022. Jadi dia mengungkapkan politik uang, kemudian penguasaan oleh segelintir orang, dan lain sebagainya. Maka ini adalah antitesis terhadap apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Jadi dari situ saja, dia tidak melakukan apa yang dituliskannya, yaitu elit Indonesia tidak jujur. Karena di dalam acara yang dihelat oleh Gerindra sendiri, dia mengakui bahwa yang namanya Jokowi adalah guru politik dia. Ya kan? Mungkin ia juga guru politik untuk kemudian tidak menampilkan apa yang dia inginkan. Misalnya dalam pemilu itu dia kan menginginkan untuk menang. Dia tahu untuk menang itu dia tidak boleh mengkritik kekuasaan kan. Dia harus memuji-muji kekuasaan agar didukung oleh penguasa dengan segala resourcesnya dan menang. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya halaman tentang mewujudkan demokrasi rakyat. Apa yang dituliskan ini dia butuh orang kayak saya, Didu dan Ray Rangkuti. Ya kan? Dia bilang kita butuh pendekar-pendekar penyelamat demokrasi, ya kan? Kemudian tugas kita pastikan supremasi hukum. Kemudian tugas kita kejar dan tangkap koruptor. Kemudian apa lagi? Tiga itu. Artinya inilah yang kita katakan setiap hari kan? Bagaimana menegakkan demokrasi, memastikan supremasi hukum, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Lalu kenapa orang kayak kita dianggap musuh negara? Dianggap pemecah belah. Iya kan? Iya kan? Sampai kemudian diskusinya dibubarkan, ya kan? Oleh siapa? Oleh Jokowi. Oleh Jokowi. Mudah-mudahan begitu. Maksudnya harapannya Pak Prabowo jangan seperti itu. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 Oktober ada perbedaan yang signifikan. Wah, ini kami butuh dengarkan apa yang dikatakan Said Didu. Daripada mendengarkan ketua umum partai yang ono, ya kan kira-kira begitu ya. Karena inilah pusat kesehatan dan akal sehat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Babe. Kang, Bung Ray dulu. Nanti biar kalau yang terakhir yang adem dulu. Biar bisa dijawab maksudnya. Enggak, kalau kekuasaan boleh berlomba. Oke. Tapi kalau berbicara adab tetap harus dikembangkan. Nanti kalau habis Bang Ray jawab nggak ada yang jawab soalnya. Adab yang utama itulah mendahulukan yang lebih tua dari kita. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh 1, 2, 3, 4 closing sebelumnya, ini sudah mencerminkan mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah presiden yang sangat baik. Kalau teman-teman masih meragukan, tolong mengertilah soal situasi dan kondisi, mengertilah soal positioning gitu loh. Jangan lupa Pak, beliau ini jenderal yang sangat patuh dengan pimpinan. Nggak mungkin juga Pak harus bertentangan dengan pimpinan.
Izinkan saya mengutip sedikit cerita. Ibrahim alaihissalam, dia nggak akan merebut kekuasaannya Namrud. Ibrahim ada di dalam itu untuk mengingatkan Namrud. Demikian pula Musa alaihissalam. Dia nggak mau merebut kekuasaannya Fir'aun. Musa ada di sana dengan qaulan layyinan, ucapan yang lembut untuk mengingatkan Fir'aun. Demikian pula Nabi Isa atau Yesus terhadap Herodes. Demikian pula Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Sufyan. Nggak ada rencana untuk itu. Yang ada mengingatkan dengan baik. Dan tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran untuk mengambil sebuah kekuasaan, tapi ingatkan dengan cara-cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan lupa Pak, pada waktu closing, penutupan kader Gerindra di kemarin yang terakhir, Pak Prabowo mengatakan dengan sangat serius, kalian tuh akan dituntut di hadapan Tuhan apabila kalian main-main dengan amanah yang telah rakyat berikan. Apakah ini nggak cukup untuk memberikan kepercayaan penuh? Be careful. You are what you think. And you can sebenarnya become whatever you believe you can be. Karena itu Pak, berpositiflah. Karena ini akan menjadi sebuah energi yang sangat dahsyat. Kalau semua orang berpikiran negatif dan itu dipelihara, maka ini akan menjadi sebuah the law of repetition, hukum pengulangan, dan the law of attraction, hukum ketertarikan, yang membuat neurotransmitter mayoritas menjadi buruk dan akhirnya negara menjadi buruk. Kalau kita cinta kepada negara ini, think positif dan tebarkan husnuzon, prasangka baik, karena mudah-mudahan insya Allah ini akan membuat bangsa Indonesia ke depan, dan kita semua mewujudkan dengan apa? Dengan buku yang barusan saya bagikan tadi. Ini sebagai apa? Sebagai pegangan. Pak, dulu Bapak bilang ini loh, no problem. Dan kemudian Pak, mari sama-sama kita wujudkan cita-cita yang sejak 20 tahun yang lalu, Indonesia kembali menjadi macan Asia. Insya Allah. Tapi calon wapres nggak ikut nyusun buku ini kan? 2017 kan itu. Silakan Bung Ray Rangkuti. Terima kasih. Tadi Babeh mengingatkan kita dengan pesan-pesan moral sambil mengutip sejarah-sejarah para nabi. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo pernah memberi nasihat kepada Pak Jokowi tentang betapa pentingnya menjaga moral dari demokrasi dan juga betapa pentingnya menjaga demokrasi ini? Saya tidak tahu, tapi yang bisa saya pastikan kenyataannya adalah Pak Prabowo mengangkat anaknya Pak Jokowi sebagai wakilnya untuk Pilpres di kemarin itu, dengan segala kontroversinya. Jadi kalau disebut misalnya Pak Prabowo mengatakan qaulun layyinun, itu tadi ya Babe, pernyataan yang lemah lembut, saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo bukan pernyataan, tindakan yang sangat keras, mengambil anak Pak Jokowi dengan segala kontroversinya menjadi calon wakil dirinya untuk jadi calon wakil presiden. Jadi saya kira kisah Pak Prabowo dengan Jokowi kurang tepat kalau dialamatkan kepada kisah para nabi dengan kekuasaan yang dihadapinya. Itu intinya. Karena para nabi-nabi itu akhirnya jelas mengoposisi Pak Prabowo. Tapi kayaknya benar tuh, Ibrahim dan Namrud itu benar. Ibrahim siapa, Namrud siapa? Ya makanya kalau akhirnya kita melihat nabi-nabi itu melakukan oposisi keras, yang terjadi pada Pak Prabowo adalah memanfaatkan anak Pak Jokowi demi kepentingan elektabilitas. Tetap tas di belakangnya ya. Kalau itu posisi keras, ini elektabilitas. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pernyataan kawan mahasiswa itu tadi. Apa sih pentingnya kita menjadi mahasiswa? Apa pentingnya kita terus sekolah? Cuman satu menurut saya, adik-adik sekalian. Karena kita tidak mau tunduk pada indoktrinisasi. Karena kita belajar tentang apa itu baik, apa itu buruk. Itulah pentingnya kita menjadi mahasiswa. Itu pentingnya kita sekolah tinggi, karena kita mengerti persoalan dalam hidup ini nggak hanya sekedar halal haram, tapi juga adalah baik dan tidak baik. Makalah kalian dengan cara yang baik, halalan toyiba. Nggak cukup sekedar halal, tapi juga baik. Baik itu kemampuan untuk mencerna apa yang terbaik bagi kebaikan publik. Yang dikatakan oleh Nabi kalau mengutip Babe Hasan tadi. Khairukum man anfa'akum linnas, kata Nabi. Bukan untuk sekelompok orang, bagi manusia dan kemanusiaan, kata Nabi itu. Oleh karena itulah adik-adik sekalian, kita mulai dari sikap pesimisme.
Saya mengatakan, kenapa saya pesimis? Dengan itulah ilmu pengetahuan bertambah. Dengan itulah peradaban dimulai dan ditemukan. Kalau ada yang sana yang positif, saya akan jelaskan yang negatifnya. Dan positif dan negatif akan berdialog, itu yang kita sebut sebagai sintesa. Jadi kalau ada yang muji-muji bahwa Pak Prabowo bla 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 bla, saya mencoba dari sudut yang lain. Ingat loh, Pak Prabowo mengikuti Pak Jokowi. Pak Prabowo kelanjutan Pak Jokowi dan seterusnya. Dengan begitu yang kita sebut dengan sinergi, entah kau menyebutkan saya oposisi, entah kau menyebutkan saya sirik, entah kau mau menyebutkan karena saya nggak kebagian kekuasaan, itu urusan lo. Tapi fungsi pengetahuan adalah fungsi untuk selalu mengatakan apa yang terlihat belum tentu itu yang tergambar. Terima kasih. Baik. Ada tambah lagi sedikit? Tadi karena nyebut Pak Prabowo, silakan. Saya cuma pesan kepada para mahasiswa, biasakanlah menonton sampai tuntas. Biasakanlah melihat sampai akhir. Dan hari ini saya persembahkan untuk teman-teman sekalian, bacalah sampai tuntas sampai akhir agar kau tahu mutu dan kualitas presidenmu mendatang. Oke, baik. Dan pemirsa, proses demokratisasi pemilu melahirkan presiden baru. Perjalanan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia akan segera dimulai. Menghitung hari. Usai merdeka memang baru 79 tahun, tapi cita-cita menwujudkan Indonesia makmur sejahtera adalah tugas kita bersama. Dan kita harus mewujudkannya bersama-sama. Saya Aiman Wicaksono, inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa.